Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Kali ini saya akan mengupas tuntas setiap sel demi sel, sehingga akhirnya menghasilkan formula yang bisa membaca dalam huruf. Misalnya angka 1 dibaca SATU, angka 2 dibaca DUA, dan seterusnya, tetapi dalam rangkaian contoh seperti nomor HP. Nah, peragaannya sudah kita lihat di dalam video-video sebelumnya. Nah, video kali ini akan mengupas tuntas sel per sel. Simulasinya dan juga caranya kita akan praktekkan bersama-sama yuk. Nah, ini adalah yang sudah jadi ya. Ini pun masih belum sempurna sebetulnya. Salah satu ketidaksempurnaannya, seperti saya sudah sampaikan di video sebelumnya, ketidaksempurnaannya ini kalau kita tekan delete, dia akan error. Nah, not available. Nah, ini akan kita tentu akan kita selesaikan dalam tahap berikutnya saja. Kita akan mengupas satu persatu ya. Ini saya kembalikan, ada muncul kelemahannya di situ. Atau kelemahan kedua itu kalau kita isi ini kan 12 ketuk ya, kalau lebih dia tidak mau. Atau kalau saya buat 1, 2, 3, nah di sini not error, not available juga, itu kelemahan berikutnya gitu ya. Jadi tidak diisi atau tidak diketik apapun dia error, namun diisi kurang juga error. Misalnya saya isi 2, tadi kan standarnya 12, kita buat 11 misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mau dia tuh, mau ya. Tetapi kalau digit terakhir saya hapus, dia error. Nah, kita nantinya akan mengupas itu. Namun sebelum mengupas itu tentu Anda harus paham rahasia apa, atau bukan rahasia lagi karena tentang rahasia sudah kita bongkar pada video sebelumnya. Kita akan membuat satu persatu, sel per sel. Sebelum itu kita telah menyadari adanya fitur hide and hide ya. Kalau kita lihat ini kan kolom E, tapi ini di kolom AD, sehingga ada kolom F sampai AC yang tersembunyi. Ini boleh kita munculkan dengan di blok kemudian unhide. Nah, ini muncul ya. Sekarang kita lihat di sel yang pertama, yaitu sel F1. Ini kalau kita lihat rumusnya adalah mid dari E11. E11 dalam ini sel sebelah kirinya ini yang dikunci. Lalu mid itu kan mulai urutan ke berapa dari suatu sel. Jadi dalam ini F10. F10 kan berarti di atasnya sel ini. Nah, kita lihat, nah ini ada angka 1. Ini saya besarkan saja dulu ya, supaya nanti bisa kelihatan lebih fokus gitu. Oke. Nah, sekali lagi yang ada di sel F1 inilah cikal bakal dari semua itu. Jadi rahasianya di F1 ya. Supaya yang lain tidak mengganggu, ini saya hapus aja ya, karena sekali lagi rahasianya di F1. Inti dari rumus kita ada di F1. Nah, yang di F1 itu seperti apa ya, nanti ini juga akan digenerate ke kanan, maka ini saya hapus ya. Kita bongkar satu sel F1 ini sebagai kunci. Di dalam F1 kalau kita kasih tanda petik sebelum tanda sama dengan, berarti muncul formula asli yang ada di formula bar di sini. Yaitu kita lihat mid itu kan mengambil bagian tengah sebetulnya, mid dari kata middle
Tapi karena E11 itu ini E11, kolom E baris 11 atau sel E11, mulai urutan ke F10 kan ini F10 isinya angka 1 kan. Berarti kalau diterjemahkan yang F11 itu kalau diterjemahkan secara harafiah, kalau diketik secara manual, jadi membuat rumus aslinya tidak boleh diketik secara manual, tetapi dalam mengupas ini dalam asumsi Anda sudah paham 3 step, bisa tidak masalah. E11. Nah, E11 yang disorot itu berisi nomor HP 081568459743, F10. F10 ini kalau kita lihat angka 1 yang disorot ini, ya, ini saya gerakkan mouse saya ini. F10 kebetulan angka 1, sehingga kalau F10 ini saya isi 1, boleh gitu. Koma 1. Maka ini kalau di enter munculnya angka 0 gitu. Itu kupasannya begitu. Ya. Nah, ini kupasan awal dasarnya itu. Nah, itu kalau kita hanya membutuhkan sekali saja khusus untuk F1. Padahal agar F1 nanti bisa di-copy ke bawah menjadi F10 F11 ya, maksud saya F11 ini supaya nanti bisa di-copy ke bawah, yaitu F12, F13, F14, F15, F16 dan seterusnya, sekaligus juga bisa di-copy ke G11, H11, I11 dan seterusnya. Maka dibutuhkanlah yang namanya absolute kolom dan sekaligus absolute baris. Sehingga kalau Anda cermat di sel F11 ini, ya, yang saya kasih warna merah inilah absolute kolom itu. Sedangkan yang ini tujuannya supaya nanti kalau di copy ke kanan pun tetap berpedoman kolom E, maksudnya gitu. Sedangkan angka 11 ini tidak dikunci. Kenapa? Agar nanti pada waktu di copy ke bawah, ke baris 12, 13, 14 dan seterusnya, ini pun juga menyesuaikan. Angka 11 ini akan berubah menjadi 12, 13 dan seterusnya. Itu yang warna merah berdasar kolom E. Sementara yang saya blok di sebelah kanannya ini, yang saya kasih warna hijau, ya, ini adalah absolute baris. Artinya baris 10 yang dipakai sebagai pedoman. Ya, yang merah ini boleh lah, yang kolom tadi ini saya kasih warna merah. Yang ini sebagai pedoman barisnya saya kasih warna hijau. Ini cara mengupasnya seperti itu. Ini per selnya, dikupas per sel. Sedangkan angka 1 ini artinya setiap karakter dari 081 bla 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 itu diambil 1 per 1. Nah, itulah kupasannya, sehingga hasilnya ini saya pindah ya. Nah, saya move ke sini. Sehingga hasil dari rumus tadi otomatis kan saya bongkar aja, saya buang tanda petiknya jadi 0, karena ini baris kolom E ya, baris 11, dan kolom F baris 10. Tetapi kalau kita geser ke kanan, lihat, nah ini otomatis yang tadinya E11 tetap E11 ya, semua sampai di sini pun E11. Kalau kita kupas sama, tetap E11 gitu. Tetapi yang baris
yang baris yaitu F10. Lalu kita lihat di sini F10 di sini sudah menjadi Q10. Yang ini yang saya kasih warna hijau juga ini, semacam itu. Kenapa? Karena yang dikunci barisnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa nanti ke bawahnya gitu, ke bawahnya begini. Nah, itu semacam itu. Begitu. Kemudian kolom F ini akan direfleksikan di kolom R, sehingga simbol angka 0 di sini akan muncul tulisan NOL. Sedangkan kolom G direfleksikan di kolom S, akan muncul DELA PAN, dan seterusnya sampai ke kanannya begitu. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP dari ini, ya kan? Jadi R mengekspresikan apa yang ada di kolom F, ya, kolom R mengekspresikan di kolom F. Kemudian table array-nya kita sudah buat yang namanya dibaca. Kolom kedua ininya 0. Sehingga perhatikan di formula saya sudah muncul NOL. Nah, otomatis ini jadi DELTAN dan seterusnya. Ya. Semacam itu. Karena dia 12 ketuk, 12 karakter, ya ini tetap kita copy ke kanan sebanyak 12. Baru kita drag ke bawah. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah benar, sudah sip itu. Ya, sudah aman. Tetapi supaya kelihatan rapi, ini kita rapikan. Selanjutnya, setiap kolom yang ada, setiap isi sel di kolom-kolom R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, 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 B itu digabung dengan tanda sama dengan. Kemudian kita klik di R, yaitu R11, terus digabung dengan tanda dan, save angka 7, klik, dan lagi, klik, dan lagi, klik, dan lagi. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya, semacam itu. Terus tanda dan lagi, klik, dan lagi, klik, dan lagi, gitu. Sehingga kalau kita enter, jadinya sudah dalam tanda petik sudah sempurna. Kesimpulannya apa? Ya kalau sudah begini, ini tinggal di double klik aja. Aman, sudah selesai. Nah, yang jadi pertanyaan adalah untuk apa yang kolom-kolom ini, kolom F, ya, kolom F sampai kolom Q, ini untuk membantu memunculkan pembacaan angka menjadi huruf. Ini kita sembunyikan. Walaupun tersembunyi, dia masih terbaca. Nah, lalu pertanyaan kedua sama, kolom R sampai dengan kolom AB ini juga sama, maka ini kita sembunyikan juga. Begitu penjelasannya. Ya, jadi ya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Tetapi masih ada satu hutang saya, yang bukan hutang ya, artinya memang video saya selalu ciri khasnya itu pendek-pendek ya, antara 5-10 menit. Kalau ini saya kupas sampai selesai nanti lebih dari itu. Ini pun sudah lebih dari 10 menit. Ya kelemahannya yaitu kalau ini kita tekan delete, ada not available, atau
Atau kalau kita ketikkan angkanya tidak 12 ketuk, dia tidak mau. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Nah, ini error. Ada salah ketik juga error. Kurang dari 12 ketuk akan terjadi error. Ya, saya sempurnakan di sini ya. 8, 9, 10, 11, 12, enter, no error lagi. Tapi satu digit maupun salah satu yang ada di antaranya itu dihapus salah satu, error. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau lebih bagaimana? Kalau ini saya kasih 13, ya, nah, dia tidak dianggap yang digit ke-13 itu. Nah, maka di dalam video saya selanjutnya nanti akan saya kupas supaya dia fleksibel. Fleksibilitas yang pertama itu kalau dia dihapus, dia tidak muncul apapun. Atau kalau dia kurang dari 12 pun dia mau membaca. Gitu ya. Sementara gitu silahkan dipahami lagi. Kalau perlu video saya sebelumnya bisa disimak lagi, dipelajari lagi. Kalau masih ada beberapa hal yang kurang jelas bisa menuliskan komen di video ini, ataupun Anda bisa japri lewat WhatsApp saya di dalam yang nomornya ada di dalam description video ini. Demikian, kalau Anda terkesan silahkan di like dan share supaya banyak relasi teman Anda pun juga terinspirasi dengan video ini dan video-video saya yang lain, maka akhirnya mereka pun akan kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Oh ya, kalau Anda belum subscribe, tolong bantu saya subscribe supaya saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten pembelajaran IT setiap hari. Demikian ya, salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.